untuk memberi kemudahan bagi pasien guna mengembangkan kemampuan penyesuaian diri pasien. Artinya, si Calista Roy ini menyampaikan bahwa seorang perawat itu perannya hanya untuk pasien dalam membantu dirinya untuk mengadaptasikan diri selama sakit. Seperti itu, pemenuhan kebutuhannya dan sebagainya. Itu Calista Roy. Kemudian Martha E. Roger, beliau menekankan bahwa manusia mempunyai sifat alamiah yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Ini hampir sama dengan Florence ya, yang mengadop juga bahwa segala sesuatu yang menyebabkan orang sakit adalah sumbernya dari kondisi lingkungan. Perkembangan keperawatan dunia bukan hanya berfokus pada aspek pelayanan, melainkan juga pada jenjang pendidikan keperawatan. Ya, di beberapa negara seperti di Amerika ini termasuk di Indonesia ya sekarang ini pendidikan keperawatan sudah mencapai tingkat doktoral. Mudah-mudahan banyak lahir profesor-profesor keperawatan ya. Bangsa Indonesia ya. Jadi ketika bangsa Indonesia masih berada dalam penjajahan bangsa asing seperti bangsa Inggris, Belanda, dan Jepang, itu sejarah perkembangan keperawatan Indonesia juga dipengaruhi, ya, sangat dipengaruhi malah ya, oleh perkembangan kebangsaan Indonesia. Ya, secara umum sejarah perkembangan keperawatan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 periode, yaitu startnya ya dari sebelum kemerdekaan sampai setelah merdeka. Itu untuk nilai sejarahnya. Sedang dijajah oleh bahasa Inggris, bangsa Inggris, Belanda, dan Jepang. Nah, pada penjajahan oleh Belanda yang khususnya pada zaman VOC ya, pada penjajahan Belanda yang pertama ya, kalau masih ingat pelajaran sejarah dulu ya. Ini Belanda mendirikan rumah sakit yang disebut atau diberi nama Binnen Hospital. Itu mereka bangun di Jakarta sekitar tahun 1799 ya. Kemudian untuk tenaga keperawatannya itu diambil dari kita orang-orang Indonesia ya yang berperan sebagai penjaga orang sakit. Nah, perawat tersebut pertama kali bekerja di rumah sakit yang ditugaskan untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Tapi anehnya di situ ya, jadi tetap memanfaatkan saja Belanda itu. Sehingga akhirnya pada masa Belanda terbentuklah Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Jadi ada positif dan juga negatifnya. Positifnya jadi terbentuk Dinas Kesehatan yang memfasilitasi masyarakatnya ya, rakyat Indonesia ya. Kemudian mengingat tujuan pendirian rumah sakit hanya untuk kepentingan Belanda, maka yang perkembangan keperawatan itu tidak begitu diikuti lagi ya, karena untuk Belanda gitu ya, itu nggak diikutin. Inggris ya. Pada masa ini, upaya perbaikan bidang kesehatan dan keperawatan ini cukup baik ya, berkembangnya itu cukup baik. Ini dipelopori oleh tokoh yang namanya Raffles, beliau dari Inggris ini ya. Sungguh mulia karena mencakup areanya tidak cuma untuk penjajah saja yang mendapatkan fasilitas kesehatan, tapi semuanya yang sakit itu tidak memandang itu orang Indonesia apa bukan gitu ya, itu tetap diberikan perhatian ya. Mereka memperhatikan kesehatan rakyat dengan moto kesehatan adalah milik manusia dan pada saat itu pula telah diadakan berbagai usaha dalam memelihara kesehatan
Di antaranya usaha pengadaan pencacaran secara umum atau imunisasi massal lah ya. Membenahi cara perawatan pasien dengan gangguan jiwa dan juga memperhatikan kesehatan pada para tawanan. Jadi semuanya tercakup oleh kesehatan ya atau mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian pada masa penjajahan Belanda yang kedua, ya, jadi tadi yang pertama itu sebelum Inggris, ya, yang kedua ini setelah Inggris. Jadi Belanda mengalahkan Inggris beberapa saat ya. Itu. Jadi atau yang sekarang-sekarang kita kenal dengan namanya RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ada di Jakarta. Ya. RSCM berarti adalah tinggalan dari Belanda ya. Kemudian diikuti rumah sakit milik swasta lainnya yang mulai dibangun juga ya, semakin bisa membangun rumah sakit swasta, para penjajah yang tinggal di Indonesia yang menjadi investor mungkin ya dan sebagainya pada saat itu membangun rumah sakit swasta. Jadi pada masa ini sebagian besar tenaga keperawatan itu dilakukan oleh penduduk pribumi atau penduduk Indonesia, warga Indonesia, sedangkan tenaga pengobatan dilakukan oleh tenaga dokter yang didatangkan dari Belanda. Ya, jadi karena kita belum punya tenaga dokter ya, kita hanya masih punya yang pembantu perawat itu perawat saja ya, yang saat itu pun pendidikannya hanya pada keterampilan saja dicontohin gitu ya, jadi belum ada pendidikan secara formalnya. Tuh. Ya oleh Jepang. Nah, ini saat Jepang ini malah semakin tidak karu-karuan ini pelayanan kesehatannya. Ya, Jepang itu begitu jahat ya, begitu tidak berperi kemanusiaan saat itu. Ya, jadi pada masa ini secara perkembangan kesehatan dan perawatan tidak mengalami perkembangan, malah justru mengalami penurunan yang sangat drastis atau kemunduran karena di stop ya oleh penjajah yang Jepang itu ya, jadi benar-benar dikuasai, dibiarin gitu ya, zaman Romusa ya Jepang ya, itu kan begitu menderitanya ya rakyat Indonesia saat itu. Terlebih ini pada tahun 1952 itu baru didirikan sekolah perawat. Kemudian pada tahun 1962 ini dibuka juga pendidikan keperawatan setara dengan diploma ya, atau D1, D2, D3 gitu ya. Atau yang sekarang D3 upper. Pada tahun 1985 untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan sarjana, tapi itu hanya di Universitas Indonesia yang namanya adalah program studi ilmu keperawatan, dan akhirnya dengan berkembangnya ilmu keperawatan maka menjadi sebuah fakultas ilmu keperawatan, dan beberapa tahun kemudian diikuti berdirinya pendidikan keperawatan setingkat S1 di berbagai universitas yang ada di Indonesia seperti di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan lain-lainnya ya. Beberapa sekolah tinggi kesehatan, khususnya keperawatan, juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat
ya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, ini perguruan tinggi maksudnya, perguruan tinggi negeri maksudnya, maupun yang diselenggarakan oleh swasta, ini telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Ya, jadi mulai sampai dengan sekarang ya itu sudah banyak sekali pendidikan-pendidikan keperawatan baik D3 maupun S1 ya. S2 juga ada ya, S2 keperawatan, S3 juga ada ya. Itu jelaskan tentang sejarahnya keperawatan hingga saat ini ya. Nanti pertemuan ke depan itu juga masih membahas tentang sejarah ya, cuma dampaknya dan sebagainya itu nanti akan dibahas oleh tim pengampu selanjutnya. Itu saja dari Putin untuk materi sejarah keperawatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.